tidak tahu bahasa Madura, suruh pidato langsung di depan semua orang. Jadi bahasa Di acara kisaran. penutupan, iya, pakai bahasa kisaran lah kita. Jadi gimana? Baru salam sudah diketawain. Ketawa ya. Iya, baru salam sudah diketawain sama mereka. Jadi di situ khusus terutamanya ke Al-Quran, karena kan kayaknya alhamdulillah beliau sanatan langsung dari pondok pesantren Yambaul Quran Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, baik teman-teman channel Sajali Sinaga. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya, bernama Buya Muhyi. Kepanjangannya? Abdul Muhyi. Abdul Muhyi, Masya Allah. Ya, jadi beliau ini ya sudah melalang buana ya dalam menempuh pendidikannya dari SD di Kisaran ya. Ya, SD-nya di Air Joman. Ya. Kemudian beliau setelah SD masuk ke Pesantren. Malang. Ya, enggak pesantren dulu di Pesantren Madura. Di Madura di Probolinggo. Probolinggo, ya ya. MTS itu. Ya, MTS. MTS. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Aliyahnya di Jember, Jawa. Jember ya. Mondok juga. Ya. Mondok ya. Kemudian pindah lagi tuh ya. Ya, baru ke Pindah lagi ke kuliahnya di UIN. Kuliahnya di UIN. Wih. Ya. Banyak ya pendidikannya, pindah sana pindah sini ya kan. Itulah kalau sudah bergelut dengan ilmu pasti kesana kemari. Nah jadi teman-teman ya, kita perlu banyak tahu ini ya, sambil kita ingin ya menimba ilmu dari beliau, apa saja pengalaman beliau selama mondok ya kan. Dan beliau ini salah satu ya guru tahfiz juga Bu ya. Ya, Di SMP An-Nahlu. Iya. Ya, SMP An-Nahlu ya. SMP An-Nahlu. Beliau ini juga menerapkan ya metode Yanbu'ah ya kan. Nah, nanti kita singgung itu masalah Yanbu'ah ya kan. Oke. Jadi apa kabar Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, beginilah sehat. keadaannya. Begini keadaannya. Nah, jadi Buya ini sekarang dulu lahir tanggal berapa ini? Lahirnya 22 Juni 2002. 2002. Ya. Dimudahkan biasalah. Orang dulu tak Masih tahu muda ya. Masih muda ya kan. Di Erjoman. Iya, di Erjoman. Di Erjoman. Nah, setelah di Erjoman tuh ya kan, langsung SD atau TK dulu? Langsung SD. Langsung SD. Di Min Air Joman dulu, Min 6, Min Air Joman, sekarang jadi Min 6 Asahan. Min 6 Asahan ya kan. Dan setelah lulus tuh Buya tuh langsung pindah. Ya, jadi begitu lulus MI langsung pesantren, karena kan memang di keluarga kami semua anak laki-laki itu mondok di pesantren. Jadi abang-abang saya juga alumni pondok pesantren Tebu Ireng. Jawa cuman semua. Iya. Cuman awak doang yang bukan pesantren Tebu Ireng. Buya ini anak keberapa ini? Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Oh, 17. 17 ya? 7 jangan 17. Hah? 7 7 ya? Iya, kalau 17 mak yang hampir sama kayak ayam nanti. 7 ya, sorry. Iya, 7 ya, 7 ya kan. Oh, jadi dari 7 itu Buya anak ke-6. Hampir terakhir ya kan. Iya. Jadi abang ada berapa itu? Abang ada 3, kakak ada 2. Kakak ada 2. Oh, abang 3, kakak 2. Baru adik Buya? 1 cewek. 1 cewek, ya. Nah, setelah itu berarti semuanya mondok ini? 7. Tidak, yang tidak mondok cuman 2. Kakak yang 2, karena dulu orang tua itu parno, namanya kan anak jauh dari orang tua, takutnya nggak bisa dikontrol, apalagi anak perempuan. Barulah ketika adik baru diizinkan mondok. Dulu nggak ada yang dikasih mondok, kakak itu nggak ada yang dikasih mondok. Mengantisipasi jauh tadi Bu.
Karena kan nggak bisa setiap tahun dikunjungi. Ya Bahkan betul betul. saya aja selama mondok cuman 2 kali. Lulus MTS, lulus Alia. Lulus Sudah. MTS Alia. Iya, nggak pernah Oh, dikunjungi lagi. nggak pernah dikunjungi lagi ya kan. Nah, jadi ceritakan dulu Bu ya pengalaman waktu sekolah di SD dulu. Kalau waktu di Yang SD dulu, paling berkesan dan unik lah oh, istilahnya. kalau yang paling berkesan dulu mungkin ketika saya SD, saya termasuk anak yang itu kan, karena memiliki kurangan juga terlahir sebagai anak yang menggunakan tangan kiri. Jadi Oh, kelas 1, 2, 3 saya menggunakan tangan kiri. sampai sekarang? Enggak. Oh Jadi enggak. setelah kelas 3 di situ dan saya itu tipikal orang yang nggak bisa ditantang. Kalau ditantang bukan semakin mundur. Ya, semakin maju. Jadi ketika ada orang menantang saya, maka secara otomatis apapun itu harus saya lebih dari dia. Sampai dia Oh, mengakui gitu. kalau saya bisa baru saya berhenti gitu. Oh, Begitu iya moto iya saya. iya. Jadinya Harus dapat dah. ya harus dapat. Jadi Harus ketika dapat. kelas 3 itu itulah saya karena di kan namanya di lingkungan sekolah kan banyak hinaan. Wah, kibus-kibus kidal-kidal kan. Lagi orang desa kan. Akhirnya dengan itu kelemahan tadi itu saya jadikan motivasi saya untuk bisa. Akhirnya kelas 3 saya sudah berubah tangan kanan, mulai ke tangan kanan. Oh, tangan kanan. Jadi itu ya. Ya, Ah, kemudian nih pengalaman Buya selama mondok ini di MTS dulu. Di Probolinggo ya? ya. Iya. Kalau mondok di Probolinggo, wah banyak sekali kesannya. Sampai Ya. mungkin kalau cerita tak cukup. Iya ya. Yang Jadi- paling lah, yang paling Jadi dominan. dari awal kita sudah seperti karena kita kan dari Sumatera. Orang Sumatera itu apalagi terkenal dengan bahasa Bataknya. Ras, ya. Jadi begitu masuk mondok langsung baru belum tahu bahasa, lingkupnya Madura. Komplek Madura kita disuruh, namanya masih baru kan, tidak tahu bahasa Madura, suruh pidato langsung di depan semua orang. Jadi bahasa Di acara kisaran. penutupan iya, pakai bahasa kisaran lah kita. Jadi gimana? Baru salam sudah diketawain. Ketawa ya. Iya, baru salam. Baru salam sudah diketawain sama mereka. Logatnya itu ya. Iya, karena tidak itu tadi. Jadi begitu baru salam namanya kita masih khasnya khas Sumatera, masih Iya, belum kenal asli. lagi sama Belum Madura kali. iya, belum lingkupnya Oh. Madura mereka kan. Iya, Begitu iya, iya. salam langsung semuanya Ketawa ya. ketawa. Tapi Buya ini logat sekarang udah agak berubah ya kan? Agak ke Madura gitu. Agak lembut ya kan? Berarti pertama kali mentok lah ya? Mentok. Kasar ya bahasanya? Iya, ya begitu Langsung lah. ketawa ya kan? Iya, langsung diketawain. Mungkin tanggapan mereka lucu ya. Iya, Sebaliknya kita nganggap mereka lucu juga. iya seperti itu karena mereka kan tidak pernah tahu lingkup kita. Iya iya. Oh, baru salam ketawain. Iya. Apalagi pidato. Makin lah makanya itu kan Oh. sama Ustaznya Biman bilang gini, udah tampil aja bawakan daerahmu katanya. Bawakan daerahmu. Wah. Jadi Ya sudah kita tampilkan. Sama seperti itu juga. Ada di situ ada beberapa hal yang menjadikan saya sangat semangat juga meskipun dengan namanya masih itu kan mereka mengejek pun kita tidak tahu. Kalau sampai Iya. di sana itu orang itu nggak tahu. iya bahasanya. mereka bilang celetong. Celetong. Kalau artinya itu kotoran, tapi karena kita nggak tahu, belikan saya celetong dulu katanya. Apa lagi? Ya, namanya tidak tahu ya sudah. Beli juga. Pak. kotoran ya cuma. Iya, tapi karena kita nggak tahu bahasanya tadi kan. Iya iya iya. Disuruh sama pengurusnya, belikan dulu. Celetong. Pokoknya, Berarti sering dikerjai Bu. iya sangat lah itu masih baru-baru. Wah. Bahaya. Tapi di situ ada salah satu ustadz yang bilang saya kepada saya, begini. Kalau kita itu jadi anak perantauan, jangan pulang sebelum kita memberikan hasil dari perantauan tadi. Karena kalau kita sudah berani merantau, berarti kita berani untuk membawa nama harum desa kita. Meskipun desa kita tadi itu tidak memiliki kelebihan, tapi tunjukkan desa kita itu bisa menguasai desa mereka. Wow, iya iya, mantap. Itu kan moto yang diberikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau langsung menguasai. Meskipun mereka dia itu pendatang gitu loh. Pendatang. Tapi langsung menguasai mereka. Jadi di situ, itulah juga disitulah saya mengenal kitab Hidayatus Sibyan. Nah, di situ karena mereka itu di kompleks saya itu pesantren semi modern. Di pesantren itu bukan hanya belajar tentang ilmu agama, bahkan dalam program pesantrennya ada yang khusus program bahasa Arab, Inggris, Mandarin. Bahkan lulusan situ sudah hampir setara dengan Gontor, karena beberapa lulusan mereka sudah langsung ke luar negeri. Bahkan kalau Cina sama bahasa Mandarin lah umumnya pasti dari pesantren kami, karena dengan teknologinya juga
Karena di sana langsung menggunakan teknologi dari sana, dari Jepang sana. Teknologi dari Jepang. Iya, karena di pesantren saya ini unggulannya ke sekolahnya. Mereka mengunggulkan tanpa mengesampingkan agama. Jadi di pesantren itu Betul. anak-anak bisa berkreasi semaksimal mungkin dengan karya mereka. Begitu. Iya. Nah, dan disitulah karena namanya kita kan anak Sumatera, nggak tahu lagu, nggak tahu apa ngaji. Di situ juga lah saya baru sadar ternyata ilmu kita selama ini tuh nggak ada apa-apanya. Iya. Balik ke sana langsung ikrok lagi saya. Balik ke ikrok, iya ikrok lagi. Baru setelah itu, itulah tadi karena kan saya bilang tadi karena hinaan anak SMP ikrok katanya. Sedangkan di sana anak SD sudah Al-Quran semua, sudah ada yang hafalan. Dengan dorongan tadi itulah akhirnya. Iya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah menjadi bisa mengharumkan nama desa. Jadi ketika itu ada apa? Untuk persiapan setiap tahunan itu ada wisuda atau Ilan Hidayatus Sibyan dan Tuatul Atfal. Nah, disitulah ajang saya ingin buktikan bahwasannya Sumatera itu juga bisa mengalahkan mereka yang dari Jawa. Nah, disitulah berlomba-lomba dan alhamdulillah menjadi terbaiknya ketika itu. Terbaik ya? Ya, wisuda. Ya, wisuda terbaik. Masya Allah. Jadi wisuda terbaik di lingkupnya orang mereka. Padahal itu kan kita berpendatang. Pendatang langsung wisuda terbaik ya kan? Alhamdulillah. Iya. Jadi ketika memasuki Alia lah ini, itu Buya mondok lagi? Iya, mondok lagi. Nah, itu rencana mondok pertama itu karena ngawanin adik sebenarnya. Kalau saya sendiri ketika itu pengennya di Lirboyo. Tapi karena adik tadi nggak bisa jauh-jauh kan, masih baru dia nggak kenal lingkup. Juga ketika itu baru trauma karena ketika akhir MTS saya rumah kebakaran. Iya, di Erjoman itu kebakaran. Kebakaran ya. Tahun 2016 ya 2016. Oh. Berketepatan pula pas saya itulah nilai unnya langsung hancur. Oh iya. Karena pikiran kacau. Iya, karena tadi padahal sekolah saya itu salah satu termasuk sekolah yang ada kelas khusus. Iya, jadi di MTS saya itu sudah menggunakan format aliyah. Ada bahasa, ada agama, ada IPA. MIPA tapi kalau MTS. Jadi di situ disaring, jadi anak-anak baru itu sudah langsung disaring di mana kemampuan dia. Langsung diapakan ke kemampuannya. Dan alhamdulillah dari 250 orang kan yang masuk kelas khusus itu kelas MIPA-nya tadi hanya 20 orang. Alhamdulillah saya termasuk dalam 20 orang tadi. 20 orang. Oh, itu dia. Jadi ketika itu Buya ngambil jurusan apa ini? Apakah waktu mondok di Alia? Kalau waktu di ada jurusan kitab, ya kan? Atau hafiz, kan banyak kalau pesantren ya kan? Ya, cuman kalau di pesantren saya memang khusus, namanya sudah pesantren tahfidzul Quran Yasinat. Ya. Berarti jadi sudah hafiznya juga? Iya, kalau mau ke diniyahnya nanti ada malamnya ada jamnya kalau pengen mau tambahan. Alhamdulillah kita sambil menggelutan. Iya. Jadi di situ khusus terutamanya ke Al-Quran karena kan kiainya alhamdulillah beliau sanatan langsung dari pondok pesantren Yambaul Quran Kudus. Jadi yang kita pakai itulah yang kita sebut tadi Meterian Buah tadi. Jadi di pesantren saya itu pengembangannya sangat besar dan menjadi cabang dari seluruh di luar dari lingkup Yambaul Quran sana. Jadi mulai dari Jawa Timur, Bali, bahkan Sumatera yang sudah masuk itu di Palembang itu sudah dari cabang dari sana semua. Pusatnya di Jawa tadi? Iya, di Jember tadi. Oh. Dari Jember baru pusatnya ke Yambaul Quran. Itu Buya itu yang mendirikan gitu pesantren? Pesantrennya yang mendirikan kiai saya itu. Iya itu kan? Iya. Oh. Yang mendirikan tahfidznya, tapi kalau yasinatnya sudah dari dulu. Jadi pondok pesantren Yasinat itu berdiri tahun 1800 kalau nggak salah. Pokoknya sudah umur hampir 98 tahun kemarin. 98 tahun? Iya. Jadi sudah hampir 1000 tahun. 100 tahun. Udah jalan 100 tahun. Pesantrennya sudah sangat tua. Dan pesantrennya itu berada di lereng gunung. Lereng gunung daerah mana itu? Daerah
Nama daerahnya Ambulu. Ambulu. Iya, Di Jawa? Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti memang supaya dia betul-betul pondok lah ya. Iya, dan ya mungkin juga pengennya kayaknya kan di lingkup yang apa ya? Desaan. Jadi bisa lebih. Biar fokus ya belajar Iya. ya. Sekarang kan banyak kan pesantren modern ya kan. Iya. Iya, iya. Jadilah Buya, pengalaman Buya itu kan dulu mondok di pesantren itu. Jadi kalau menurut Buya nih, pesantren modern sekarang sama pesantren yang asli ya, itu ada perbedaan nggak? Banyak. Kalaupun ada, dari segi apa? Kemudian kalau persamaannya itu apa dia gitu? Mungkin kalau dari, karena kan saya bilang tadi, saya aja menjuluki diri itu pengembara. Karena apa? Karena nggak ada batasan kita mencari ilmu. Jadi kalau perbedaan yang saya rasakan setelah saya berkeliling juga, karena kemarin juga sempat berkeliling di pesantren Asahan ini, mulai dari pesantren di ujung, dari ujung Darul Hikmah, bukan dari ujung. Mana dari Silo, pesantrennya yang katanya punya saudara bersama itu, tapi ternyata bukan. Pesantren apa itu? Pokoknya pesantren Quran dianya di situ, dan ternyata pengajarnya saja dari pesantren Jawa, dari pesantren Sidoarjo. Jadi sudah dari saya tanya, dan sistemnya begitu. Dan sampai ke pesantren yang paling ujung sana di daerah Sentang, sudah juga ke sana ke YPK, sudah ke situ sudah. Nah, dan dari itu saya simpulkan bahwasannya banyak sekali perubahan-perubahan yang sebenarnya harus diminimalisir dari setiap pesantren. Diminimalisir. Iya, karena kita sebagai pesantren itu bukan tempat berlomba elit. Tapi kita gimana caranya berlomba untuk membina akhlak. Karena tujuan didirikan pesantren itu adalah membina akhlaknya. Karena kalau kita bilang ilmu umum, sudah pasti kenapa kita tidak dirikan langsung sekolah-sekolah elit, layaknya sekolah di yang khusus seperti pesantren modern kayak Gontor itu kan sudah memang mendidik gimana disiplin untuk ke ilmu pengetahuan saja. Ilmu pengetahuan ya. Iya. Tapi kan kalau kita memang niat pesantren dengan keaslian Quran, sudah jelas padahal bahwasannya akhlak Rasul itu adalah cerminan dari Al-Quran. Iya. Maka dari tadi kalau memang itu, apalagi sekarang pesantren dengan notabene Al-Quran. Pesantren dengan notabene Al-Quran. Jadi aturannya yang dilingkupkan itu bukan gimana cerita biaya tinggi fasilitas utama, bukan, tapi gimana cara meminimalisir akhlak yang buruk tadi. Betul. Nah, itulah perbedaan pesantren modern yang sekarang itu dengan pesantren aslinya. Kalau pesantren aslinya itu, bahkan kami di pesantren Nurul Jadid itu, bisa di-searching pesantren Nurul Jadid itu, kalau kiainya mau lewat, dengar suara mobilnya saja masih berjarak 1 kilo, semua santri itu sudah berbaris, layaknya layaknya pagar. Jadi bahkan itu tidak dilepas, tidak digunakan sandalnya untuk menghormati kiai tadi, tidak digunakan sandalnya. Nyeker bahasanya, nyeker itu. Nyeker ya? Iya, nyeker kaki ayam aja untuk menghormati kiai tadi. Jadi kalau adab salamannya sama kiai itu gimana menurut Buya? Ya, kalau adab salamnya itu, kalau kami di sana itu di tangannya dibolak-balik. Oh, bolak-balik juga ya? Iya. Itu adab salam kita untuk meminta berkahnya dari beliau. Bahkan di sana kalau kiai itu masuk ke masjid, sandal itu rebutan orang memperbaikinya. Memperbaikinya. Menyusunnya. Iya, menyusunnya. Pokok gimana cerita kiai tadi nyaman dengan posisinya. Betul. Bahkan kalau ada salah satu ustadz saya itu, dia bahkan dari kecil dia sudah di situ. Dia tidak terlahir dari bukan orang kaya. Bahkan kata ustadz saya itu, dia bilang, gak perlu kita, kalau bahasa Maduranya itu, ya ba'en arep elmona mun ba'en belum mempunyai akhlak terhadap gurunya begitu. Jadi jangan berharap punya ilmu dari guru itu sebelum kamu punya akhlaknya. Kalau sebelum kita berakhlak kepada guru tadi, jangan berharap. Makanya kalau di sana itu kita dibiasakan gimana cerita berakhlak kepada guru itu sebaik mungkin.
Bahkan kalau di sana itu tidak bahkan apa ya, ilmu agama itu bahasa kasarnya nomor 2. Kalau apapun yang diperintahkan sama kiainya itulah tadi mungkin untuk memuliakan guru tadi. Karena Iya, sudah iya. jelas derajatnya guru sama orang tua sama. Makanya kalau kita bahkan kalau ya itu tadi mungkin ada kesalahannya dari yang telah saya apa ya, setelah saya pelajari juga ilmu-ilmu yang diterapkan dalam agama itu ada beberapa kesalahan mungkin kalau dari pembelajarannya. Itu karena tadi takdimnya tadi sehingga kita melupakan bahwasannya orang tua juga ada. Cuman karena terkadang kita sendiri bisa rasakan lah. Kalau kita sudah di pesantren kan, Iya. secara tidak langsung ada beberapa anak yang merasa bahwasannya dia dilepas, padahal tidak. Nah, inilah yang harus Iya. diitukan ini. Betul Bahwasannya itu. tidak ada anak yang dititipkan pesantren itu niatnya karena untuk dilepas, tidak. Tidak. Tapi karena ingin anaknya menjadi lebih baik dari orang Iya. tuanya. Kenyataannya sekarang Nah, gitu. banyak aneh seperti itu. Merasa kalau di Dilepasi, pesantren kan aku loh udah dilepaskan sama orang tua nggak Iya. dianggap. Pokok aku dibiayai padahal tidak. Tidak ada sekolah atau pesantren yang dimana itu orang tuanya melepaskan. Tapi Iya. orang tua tadi itu ingin anaknya lebih baik. Anaknya lebih baiknya Iya. sebenarnya ya kan. Maka itu tadilah. Bahkan dari pengalaman saya kan, nah, saya juga pernah ikut pramuka tentara. Nah, di situ juga dihadapkan bahwasannya akhlak bahwasannya agama itu sangat menolong. Karena dalam salah satu cerita dari tentara di situ, dia menceritakan bahwasannya dia dikirim ke perbatasan Timor Leste untuk menjaga. Iya. Padahal masih baru, 10 orang yang dikirim. 10 orang. Cuman tersisa 3 orang. Dan 3 orang tadi itu ternyata berlatar belakang dari agama. Jadi sebelum berangkat mereka sudah berdoa dulu semua. Pokoknya segala apa yang mereka aktivitas dalam agama tadi sangat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas tadi. Dari 10 orang cuma 3 yang selamat. Sisanya sudah gugur. Padahal baru dikirim. Baru dikirim ya Iya. kan. Itu tadilah. Jadi bahwasannya agama itu tidak ada pernah merugikan manusia. Jadi Bahkan menolong ya kan. Iya. Jadi tidak ada istilahnya kalau kita belajar agama kita akan ketinggalan, kita akan miskin, tidak ada. Bahwa jelas karena belajar agama itu akan membuat kita semakin mulia di hadapan manusia. Iya. Tanpa harus berilmu, kita ya kan? iya. Jadi ilmu dunia itu karena sudah jelas di Al-Qur'an itu mau IPA ada, bahkan semua matematika pun yang sumber katanya ilmu. rumus-rumus itu ada. Maka dari itu tadi jangan pernah merasa kalau kita hanya punya ilmu agama kita tidak berguna. Bahkan kita harus gunakan itu sebagai pembatas dari ilmu dunia. Karena ilmu dunia ini kalau kita terus kejar tidak ada habisnya. Ya ada habisnya. Iya, apalagi ilmu agama semakin dalam semakin banyak. Semakin luas. Ya kan? Ketinggalan zaman. Iya, makanya itu. Jadi ketika itu Buya saya dengar mendapatnya maksudnya ijazah atau apa itu dari metode Yan Bua itu? Alhamdulillah sudah iya. Oh, langsung dari pengarang. Pengarangnya. Anak pengarangnya. Oh, ya, anak pengarangnya. Jadi karena pengarangnya sudah wafat. Oh. Turun ke anaknya. Oh, berarti lah kewajiban Buya meneruskan itu. Begitu maksudnya. Dari metode Yan Bua itu. Biasa kalau orang udah diijazah nih ya kan. Biasanya punya mandat dia untuk meneruskan gitu. Kalau di metode Yan Bua ini kita tidak meneruskan tapi mengajak kepada mengajak. Iya, mengajak kepada para pengajar ilmu Quran. Bahwasanya kita punya metode yang mengajarkan gimana cerita manusia tadi. Karena sudah jelas dalam makalah Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat hewan liar. Tulisan itu adalah pengikatnya. Jadi dalam metode Yan Bua ini kita diterapkan menulis, membaca, menghafal. Jadinya gimana cerita seorang anak atau pelajar tadi dia bisa tahu tulisannya juga, tidak hanya sekedar bisa membacanya. Karena banyak sekarang dia hafal, dia membaca masyhur mantap, tapi dia suruh menuliskan satu huruf, satu ayat pun susah. Karena tadi tidak pernah. Iya. Jadi dengan metode Yan Bua tadi untuk melatih itu. Iya. Jadi hadirnya tadi. Kemudian dituliskannya. Iya. Agar apa? Agar tadi lebih kuat. Karena setiap kita menulis, setiap kita menulis otomatis kita akan membacanya.
Iya, iya, iya. Nulis apapun itu, kita pasti akan membacanya juga. Nah, itu jadi. Iya, iya. Dan selain itu juga keunggulan dari metode Yan Bua ini yang termasuk menjadi motivasi saya untuk membantu menyebarkannya. Dalam metode Yan Bua ini pengarang tadi juga tidak berhenti untuk belajar. Satu. Yang kedua, banyak selalu evaluasi setiap bulan ada, mingguan ada, tahunan ada. Jadi kesalahan-kesalahan dalam proses belajar mengajar itu terus diminimalisir, terus diperbaiki. Karena kan sudah jelas manusia tidak ada yang sempurna. Karena kan juga ini metode juga buatan manusia. Iya. Jadi otomatis pasti ada kekurangan. Nah, jadi selalu ada perubahan atau tambahan-tambahan untuk menyempurnakannya tadi. Iya, iya. Berarti dievaluasi di mana kurangnya gitu ya kan. Nah, pengalaman Buya ketika menggunakan metode Yan Bua ini, ada berapa orang yang maksudnya sudah bisa membaca Quran gitu? Apakah targetnya ini 1 bulan kah atau 6 bulan kah baru mereka bisa gitu? Kalau dia dari umur, dia lihat usianya. Karena manusia juga itu ada tahap di mana otak tadi mampu cepat, mampu lambat, iya. Tergantung umurnya. Jadi dan juga kalau dia dari normalnya kalau dianya masih SD, maka itu 2 tahun sudah bisa baca Al-Quran. Sudah bisa? Iya. Dari 0 ini? Iya, dari 0. Karena bahkan kalau di rumah itu ada beberapa yang sebenarnya saya itu kan ya, cuman karena tadi kesalahan di desa ini di mana orang tua itu mendoktrin bahwasannya pelajaran agama itu hanya sekedar. Iya, sekedar. Pokok sekolah sudah yang penting. Sekolah itu utama, padahal sudah jelas di sekolah aja nanggung-nanggung. Betul. Bahkan kalau kita belajar di sekolah lah umumnya, satu murid, bahkan itu sudah pernah diitukan kan sama salah satu profesor itu nyebutkan bahwasannya sekolah itu hanya sekedar untuk pengenalan bahwasannya siswa ini loh belajar ini. Karena apa? Mana ada namanya manusia bisa belajar semua ilmu. Iya, betul. Ilmu matematika, fisika, biologi. Iya. Belum lagi nih kalau di SD bahasa Indonesia. Ada fikih lagi. Semua campur dimasukkan jadi satu. Mana mungkin anak tersebut tadi bisa paham semua. Iya, betul itu. Makanya dibilang nanggung-nanggung. Makanya adanya tadi pendidikan di luar sekolah itu, apalagi pendidikan agama, sangat penting. Karena dia sebagai seorang yang beragama, lain cerita tadi kalau dia tidak beragama. Ini sebagai notabene-nya langsung beragama. Nah, sudah pasti harus mempunyai nilai agama tadi. Karena sudah jelas. Umur 7 tahun. Harus dibelajari sholat. Disuruh sholat, diajak sholat. Umur 10 tahun sudah boleh dipukul lah. Itu sebenarnya sudah jelas bahwasannya agama tadi penting. Agama itu penting ya. Nah, bukan penting punya agama. Kenyataannya penting punya agama. Kenyataannya orang tua sekarang sekolah umum ini pelajaran umum harus diutamakan, iya, kesampingan. Karena tadi mereka berpikir bahwasannya kalau tidak sekolah, nilai sekolah jelek atau sekolah itu buruk, otomatis dia tidak bisa bekerja, tidak bisa kemana-mana. Betul. Mindset sekarang kayak gitu. Iya, itulah yang harus kita ubah. Bahwasannya sudah jelas dari zaman ke zaman, bahkan Nabi Muhammad yang tidak pernah sekolah bisa menguasai dunia. Iya, makanya itu. Jadi tidak ada patokan bahwasannya sekolah tadi bisa menjadi nilai kesuksesan kita. Karena bahkan kita kalau mau jujur diri sendiri saja, dari segitu banyak pelajaran, 1-2 pelajaran pun mungkin belum paham semua. Makanya anak-anak tahfiz itu kan kadang hafalannya bingung orang. Lain ngapal BI, lain tahfiz ya. Jadi waktunya nggak ada. Ya itu tadi makanya perlu sebenarnya ada penerapan tersebut di luar sekolah. Agar apa? Agar anak-anak tadi dilingkupkan bagaimana anak-anak tadi fokus terhadap Al-Quran tadi. Karena sudah jelas belajar Al-Quran itu dari kecil kalau bisa. Bahkan wajib pun belajar Quran itu kan. Iya. Karena itu kan warisan dari Rasulullah cuma 2. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita tidak pegang itu, bagaimana kita bisa bahagia dunia ini? Jadi nyasar lah kita ya. Iya itu. Jadi itulah ya kan. Mindset orang tua sekarang agama itu ya nomor 2. Iya, itulah tadi. Karena dengan kemajuan zaman. Ini padahal dengan kemajuan zaman ini kita aturan sebagai orang tua itu lebih berhati-hati. Karena dalam dunia sosmed aja sudah jelas.
banyak sekali ilmu-ilmu yang buruk dari luar sana Wih, memengaruhi. betul. Bahkan kita bisa lihat sendiri bagaimana tingkat kedewasaan anak tadi lebih melonjak cepat sekali. Anak SD sudah tahu ini, sudah tahu itu. Semua padahal udah tahu gara-gara sosmed tadi. iya, padahal kan? kita dulu masih kecil, Nggak tahu apa-apa. jangankan tahu Iya. tahu dunia luar, dunia sekitar aja kita tidak tahu. Bahkan Nggak saya tahu, bisa betul. dibilang hanya di Erjuman, kisaran saya tidak tahu. Jalan kisaran aja tidak pernah tahu di Iya, SD. iya, karena nggak pernah keluar ya. Iya, karena kan kita masih bermain di rumah aja, Di rumah main aja. kelereng, main sama kawan-kawan tetangga begitu. Iya. Itulah tantangan pendidikan sekarang memang gitu Bu ya kan. Masalah itu tadi kan, semakin canggihnya teknologi semakin banyak pula tantangannya. Ya semakin berbahaya tantangan kita. Tapi sebenarnya kalau kita cerdas ya dalam menyikapi teknologi sebenarnya lebih gampang dari iya memang memanfaatkan teknologi kan. Iya, cuman tadi kita mungkin kalau kita mau menggunakan teknologi tadi berarti kita memantaunya terus, sedangkan pemantauan kita terbatas. Itulah ya. Iya, itulah yang menyebabkan akhirnya anak-anak didik tadi melenceng karena kita belajar memantau dia 1 jam, anggap ini belajar 1 jam, sisanya di rumah, di luar ya kan. Iya. Kalau belajar Quran paling 2 jam lah taruh ya. Iya. Selebihnya itu tadi kan? Sedangkan lingkup dan juga waktu yang lebih panjang tadi sangat lebih berpengaruh daripada 2 jam tadi. Kita cuma punya 2 jam, sedangkan yang lain punya waktu lebih dari itu. Ya otomatis anak tadi terganggu, dia kurang konsentrasinya, bahkan tidak nyangkut pun tadi Al-Quran tadi. Hanya sekedar ya. Lewat Cuman saja. Mau hafal, belum apa-apa tugas banyak. Ya itulah maksudnya. Iya kan, betul. Nah, jadi itu tadi ya kan Bu ya. Jadi sekarang Bu ya ini kuliah ya kan? Iya, alhamdulillah aku masih kuliah. Nah, kuliah dulu sempat di Jawa. Iya. Di Jawa Timur juga. Jawa Timur. Di UIN ya? Iya. Di UIN, udah mau selesai. Ya kan berhenti. Putus 4. Cuman pindah ke Darul Ulum. Nggak lanjut, ngulangi. Dikarenakan faktor surat pindah tadi itu ya? Oh, surat pindah ya kan. Jadi sekarang ini semester berapa Bu ya? Jalan semester 3 ini. Semester 3 ya kan. Naik. Ini mau semester 3? Iya, mau semester 3. Baru aja ya. Baru aja. Jadi selama kuliah di Darul Ulum, ada nggak merasa berbeda sama dia kuliah di Jawa sana? Kalau bedanya itu banyak atau sedikit nih? Kalau lingkup kuliah? Nggak, maksud dari sistem apanya? Banyak ya? Kira-kira apa itu? Ya karena kan kalau di sana mahasiswa tadi juga dengan wawasannya yang berbeda-beda. Iya. Jadinya juga kualitas dari pengajar dan juga situasi lingkungan. Iya, itu juga sangat berpengaruh. Jadi banyak faktor yang membedakan di sini. Kita nggak usah bilang jauh-jauh. Bahkan kalau kita bedakan Winsu sama sini saja sudah jauh kan. Nah begitu. Karena kan juga namanya juga di kabupaten lah bahasanya, di kabupaten kita kan. Darul Ulum kan di kabupaten. Ya jadinya lingkupnya strata atau kualitasnya itu mungkin bisa lebih. Cuman kalau dari segi sosial atau dari segi lingkupnya ya jauh dari mereka. Karena kan mereka di lain tempatnya yang lebih luas, juga keberagaman mahasiswanya, juga kelengkapan fasilitas, itu juga menjadi faktornya. Itu tadi ya, beragam mahasiswa berarti. Iya. Oh, jadi kalau dari sistem jam masuknya itu beda. Kok di sini kan kita? Ya bedanya apa? Karena di sini ngambil Sabtu Minggu. Maksudnya kan di sana ada yang pagi. Iya, di sana ada yang pagi, ada yang siang. Tiap hari ada yang tiap hari juga? Iya. Sama di juga sana reguler, ya? Wajib reguler.
Gak ada ekstensi. Tidak ada ekstensi tahu Tidak saya. ada. Jadi waktu Sabtu, Senin sampai Kamis, sampai Jumat. Cuman itu yang beda. Di sana Iya. berarti reguler semua. Iya. Oh itu tadi ya kan. Nah Bu ini sekarang ngambil jurusan apa di Darul Ulum? Tarbiyah? Enggak, saya ngambil komunikasi. Karena Dakwah. ya dakwah. Karena Kenapa ngambil dakwah? ada beberapa faktor. Ya. Yang satu, saya kan dia bilang saya suka tantangan. Dan di Iya. situ Tentang. dari pertama masuk mindset semua orang yang di sinilah lingkup yang ketika sama mahasiswa baru, ketika itu saya tanyakan sama rekan-rekan mahasiswa baru, mereka selalu menunjukkan bahwasannya tarbiyah lah atau hanya sebagai guru lah bisa menjadi orang. Padahal sudah jelas segala sesuatu itu tidak bisa diukur hanya dengan jurusan saja. Betul. Nah, tapi disitulah yang ingin saya sadarkan bahwasannya mahasiswa itu jangan hanya berfaktor bahwasannya kalau kita nggak ngambil jurusan tarbiyah nggak bisa jadi guru. Padahal sudah jelas sekarang bahwasannya kalau kita jurusan apapun itu, ketika kita ingin jadi guru, ada sudah caranya. Tidak perlu harus berjurusan itu baru saya jadi guru. Iya. Itulah tadi. Jurusan itu pun bisa ya kan. Bahkan kelebihannya juga dan juga sebagai dorongan saya tadi di komunikasi penyiaran Islam ini kan seakan orang sepele hanya bisa jadi ustadz kan, nggak bisa jadi bapak. Padahal sudah jelas komunikasi penyiaran Islam adalah salah satu bentuk jurusan yang sangat-sangat membuat manusia itu tahu bahwasannya komunikasi penting. Betul. Kan sudah jelas komunikasi itu perubah dunia. Iya. Kalau tidak bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa mengubah dunia? Iya. Kan sudah jelas komunikasi itu perubah dunia. Dan dalam segala hal, termasuk dalam caranya yang digunakan oleh Insinyur Soekarno itu komunikasi. Negosiasi. Iya, komunikasinya tadi lah yang digunakan dia. Dengan cara bernegosiasi dengan lobby ya kan. Iya. Maka tadi tuh penting sekali sebenarnya komunikasi ini. Makanya dari itu saya juga sebagai mahasiswa yang mungkin masih kurang cara berkomunikasinya, makanya saya ingin masuk ke komunikasi untuk bisa memperdalam seperti ini ternyata komunikasi. Gimana kita untuk bisa mengembangkan komunikasi tadi agar bisa menguasai dunia. Karena penguasa dunia itu adalah orang yang pintar berkomunikasi. Kita nggak bisa bilang jauh-jauh. Iya. Karena dengan kita pintar berkomunikasi, kita bisa kemanapun media itu bisa kita dapat. Iya betul. Bahkan sudah jelas komunikasi tadi berita atau bisa seorang yang menginformasikan itu karena dia pintar berkomunikasi. Wartawan tadi pintar komunikasi. Iya. Kalau dia kalau lah seorang pejabat bahkan takut sama orang komunikasi. Kenapa tidak? Orang komunikasi berbahaya. Karena dengan cara berkomunikasinya tadi pejabat takut ya? Iya, kenapa? Karena apalagi sama para wartawan itu. Sekali naik beritanya, udah rusak nama dia. Rusak nama dia kan. Iya, itu tadi. Makanya komunikasi ini padahal sangat penting. Tapi karena tadi mindsetnya masyarakat yang memindsetkan bahwasannya kalau kita masuk KPI hanya bisa jadi ustadz. Bukan bisa jadi ustadz kali. Padahal bukan bisa agama kali. Padahal jelas orang komunikasi itu yang dicari bukan ustadznya. Iya. Tapi cara dia mengapresiasi dari komunikasinya tadi. Betul. Bisa komunikasi dia ke sana kemari ya kan. Iya, karena bahkan musuh bisa dijadikan apa dia? Manfaati. Itulah tadi karena pintarnya berkomunikasi. Iya, karena komunikasi tadi. Oke. Jadi untuk menutup pembahasan kita ini, planning Buya ke depan nih kira-kira apa Buya? Planning saya? Iya, maksudnya planning dari segi pendidikan Quran ya kan, untuk kedepannya gitu. Kalau pendidikan Quran saya ingin kalau bisa kita terapkan di seluruh sekolah, terutama sekolah agama yang bernotabene madrasah terutamanya. Kalau bisa itu sudah diterapkan bahwasannya Al-Quran itu bukan sekedar dibaca. Betul. Terutama lagi sholat. Karena kalau dia hanya, apalagi sekarang banyak sekali, bahkan ada beberapa hal itu kita tes sholatnya anak aliyah, sholat pun tak bisa bacaannya. Itu kan sangat parah. Itulah yang menjadi PR bagi saya juga. Gimana cerita? Berarti bukan hanya baca aja,
Iya, Tapi bagaimana memahaminya dan mempraktekannya. mengamalkannya. Iya. Berarti harus ada ilmu tafsir nih ya kan. Iya. Ya. Tafsir Quran. Cuman kalau itu kita bertahapkan, cuman yang utama gimana cerita dianya apa ya? Wajibnya dulu lah. Wajibnya dulu sebagai Membaca. seorang apa yang beragama Islam, wajibnya dulu. Sholatnya dia. Karena kan sudah jelas kalau dia hanya sekedar membaca Al-Qur'an. Kalau hanya sekedar membaca, bukan apa ya? Sambil menghayatinya, sekedar membaca saja, tidak dapat apa-apa. Sedangkan dalam bacaan sholat itu semua Al-Quran. Iya betul, semua Quran ya kan. Iya. Bahkan kalau kita tidak membaca Al-Quran, tidak sah sholatnya. Surah Al-Fatihah aja lah kita contohkan, tidak usah jauh-jauh. Tidak membaca Al-Fatihah maka tidak bisa itu. Makanya betul. Ingin saya itu seperti itu. Dan kedepannya kalau bisa diterapkan di seluruh sekolah, terutama notabene yang di mindsetnya madrasah, agar murid-murid tadi ada pembeda. Terus apa perbedaan madrasah dengan SMP sekolah biasa gitu? Kalau tidak ada pembedanya dari segi agama. Nah, itu dia aturannya sebagai pembeda kita. Kita sebagai orang yang dari madrasah harus segi lebih dari agamanya. Minimal Al-Qur'annya dan pokok-pokoknya lah, sholat lah, wudunya gimana lah. Nah, seperti itu karena banyak yang wudunya ala kadar. Asal aja. Iya, padahal sudah sekolahnya sudah tinggi. Bertingkat aliyah bahkan ada beberapa orang ya. Ya itu tadi. Bahkan karena jelas agama tadi dengan Al-Qur'an tadi kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Iya, benteng. Iya, benteng diri. Itu kalau segi agama, segi pendidikan Quran. Segi pendidikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah setelah disampaikan Buya Muhyi tadi, Buya ini akan mempunyai planning untuk menghidupkan Al-Quran, bahkan bukan hanya membaca ya kan, untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Nah, oke teman-teman ya, sampai di sini pembahasan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.